Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Surya Maulana, absen nomor 27. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi informasi dalam teks editorial. Pertama, kita masuk ke dalam pengertian teks editorial. Teks editorial sering disebut sebagai tajuk rencana, secara umum dapat dipahami sebagai sebuah ulasan pokok dan menyeluruh dari seorang penulis tentang suatu isu tertentu yang sedang hangat di masyarakat. Teks editorial sendiri biasanya membuat pendapat pribadi dari redaksi terhadap suatu masalah secara aktual. Beberapa isu yang bisa diangkat yaitu seperti masalah tentang politik hingga permasalahan terkait sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke dalam cara membedakan opini dan fakta dalam teks editorial. Pertama, kita masuk ke dalam opini. 1. Kalimat dipengaruhi data pendukung atau konteks di dalamnya. 2. Berisi pendapat tentang peristiwa atau fenomena yang sedang terjadi. 3. Memberikan pandangan peristiwa yang belum terjadi atau bisa terjadi di kemudian hari. 4. Informasi yang disampaikan belum memiliki pembuktian. 5. Opini biasanya diungkapkan secara argumentatif atau persuasif. Fakta. 1. Informasi dalam kalimat dapat dibuktikan kebenarannya. 2. Berisi data-data yang kuantitatif atau sebuah pernyataan. 3. Memiliki data yang akurat seperti keterangan waktu, tanggal, tempat, dan peristiwa. 4. Dikumpulkan dari berbagai narasumber yang terpercaya. 5. Bersifat objektif, yakni menampilkan data yang sebenarnya dan bukan dibuat-buat. Perkenalkan, nama saya Selin Hapitiari dengan nomor absen 29 akan menjelaskan 2. Menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial. Menentukan isu aktual dari berbagai media informasi. Apa itu isu aktual? Isu aktual yaitu persoalan atau peristiwa aktual, fenomenal, dan kontroversial yang sedang berkembang di masyarakat. Dapat ditemukan pada media informasi cetak, elektronik, maupun internet. Dalam teks editorial biasanya menggunakan isu politik, sosial, dan ekonomi. Kali ini kami akan memberikan contoh tentang isu ekonomi penurunan harga BBM per 1 Oktober. Harga minyak mentah dunia selalu menjadi acuan badan usaha untuk menentukan harga BBM. Sejatinya, di Indonesia sendiri, pada saat harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan di atas USS 100 per barrel, harga BBM turut mengalami kenaikan. Nah, sewajarnya ketika harga minyak mentah dunia turun, harga BBM juga ikut turun. PT Pertamina Persero melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak BBM umum dan rangka mengimplementasikan keputusan Menteri ESDM nomor 62 2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum, jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun penghasilan bahan bakar umum. Tulis keterangan resmi Pertamina, Jumat 30 September 2020. Di sisi lain, Pertamax di Maluku, Maluku Utara, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Papua, dan Papua Barat turun harga menjadi Rp14.200 per liter. Sementara harga Pertamax Turbo Rp15.250 per liter dan harga BBM Pertamax di Jawa Barat Rp13.900 per liter mulai pukul 00.01 Oktober 2022. Nama saya Zahra Luljana, nomor absen 37. Akan menyampaikan argumentasi tentang isu ekonomi penurunan harga minyak mentah dunia. Turunnya harga minyak mentah dunia ini seharusnya bisa berdampak pula pada penurunan harga bahan bakar minyak BBM, subsidi maupun non-subsidi. Sebagai badan usaha yang ditugaskan menyalurkan BBM di masyarakat, Pertamina kemungkinan akan melakukan penyesuaian harga di tengah tren penurunan harga minyak mentah. Hal ini sudah dilakukan untuk produk BBM non-subsidi. Beberapa waktu yang lalu mengalami penurunan harga. Untuk BBM non-subsidi, kemungkinan penyesuaian tentu ada. Ini sudah dibuktikan pada harga Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex pada awal September yang lalu yang mengalami penurunan harga. Menurut IRTO, sebagai jenis bahan bakar umum atau BBM non-subsidi yang mengatur harga diatur dalam Kepmen ESDM nomor 62 2020 tentang formulasi harga jenis bahan bakar umum. Pertamina selaku badan usaha juga akan mengevaluasi harga jual BBM non subsidi setiap bulan.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pun akhirnya buka suara terkait isu ini. Kementerian menyadari harga minyak mentah dunia saat ini mengalami penurunan dan berada di level 80 US dollar per barel. Dengan begitu, pemerintah mempunyai kesempatan untuk menurunkan harga BBM jenis subsidi ke angka sebelum terjadi kenaikan. Maka ini menjadi sinyal positif bagi beban subsidi energi yang akan ikut turun. Dengan begitu, pemerintah mempunyai kesempatan untuk menurunkan harga BBM jenis subsidi ke angka sebelum terjadinya kenaikan. Halo, perkenalkan, nama saya Agung Ramadan Sendika, absen 01. Selanjutnya penegasan ulang. Dengan adanya penurunan harga minyak mentah, maka ini menjadi sinyal positif bagi beban subsidi energi yang akan ikut turun. Dengan begitu, pemerintah mempunyai kesempatan untuk menurunkan harga BBM jenis subsidi ke angka sebelum terjadinya kenaikan. Langkah ini harus dilakukan karena tidak adil apabila harga minyak mentah turun beban subsidi, menurut pemerintah masih mempertahankan harga BBM yang mahal. Perkenalkan, nama saya Putri Sita Dewi, absen 23. Saya akan menjelaskan nomor 3, yaitu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, struktur teks editorial. Pada dasarnya, teks editorial memiliki 3 struktur, yaitu pengenalan isu, argumentasi, dan penegasan ulang. Yang kedua, kaidah kebahasaan teks editorial. Yang pertama, adverbia. Adverbia adalah kata keterangan yang digunakan dalam teks editorial dengan tujuan agar pembaca dapat meyakininya. 2. Verba material. Verba material adalah salah satu jenis verba yang menyatakan siapa yang dibicarakan. Verba ini bertujuan untuk memperkuat argumen. 3. Verba mental. Verba mental adalah salah satu jenis verba yang berarti tanggapan atau reaksi dari suatu permasalahan. 4. Verba relasional. Verba relasional adalah verba yang berfungsi untuk menghubungkan antara subjek dan pelengkap. 5. Konjungsi. Konjungsi adalah kelas kata yang berfungsi untuk menghubungkan antar kata, antar frasa, dan antar kalimat. Nama saya Saskia Fania, absen 8. Di sini saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu merancang teks editorial. 1. Menyusun argumen atau pendapat terhadap isu aktual. Setelah menentukan isu aktual, langkah berikutnya adalah menyusun argumentasi atau pendapat terhadap isu aktual tersebut. Untuk menyampaikan pendapat, kalian harus mempunyai data yang cukup berkaitan dengan isu tersebut. Untuk mendapatkan data, Anda dapat melakukan melalui berbagai strategi, baik wawancara dengan tokoh kompeten atau mengecek dari berbagai sumber. Argumentasi bisa berisi penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran atau rekomendasi. Nama saya Lisda, absen 13. 2. Menyusun saran rekomendasi terhadap isu aktual. Menyusun saran terhadap isu aktual. Saran pada dasarnya merupakan salah satu bentuk penegasan terhadap tesis dan argumen. Namun, saran dapat disajikan berbeda-beda meskipun isu aktual yang ditanggapi satu. Saran selalu dikaitkan dengan pihak penerima saran. 3. Menulis teks editorial dan memperhatikan struktur dan kebahasannya. Contoh teks editorial, gaya hidup dan kesehatan. Yang pertama itu ada tesis. Kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk setiap orang. Oleh karenanya, diperlukan gaya hidup yang baik agar kesehatan mereka tetap terjaga, sehingga tubuh kita tidak termudah terserang penyakit. Saat ini, penanganan terhadap penyakit penular pun belum sepenuhnya berhasil. Selain itu, penyakit yang tidak menular juga memiliki persoalan yang sama. Beberapa orang memiliki terkena penyakit tidak menular, bahkan mengalami peningkatan dan penyakit tersebut dapat menjadi pembunuh nomor 1. Beberapa penyakit tersebut diantaranya yang pertama kanker, jantung, hipertensi, stroke, dan diabetes. Yang kedua ada argumentasi. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, penyebaran penyakit yang terjadi hampir merata. Hal itu menjadikan pertanda bahwa kesehatan dan penyakit yang ada di masyarakat telah bergeser. Gaya hidup yang baik dan menjadi pola makan menjadi hal yang penting agar kandungan gizi yang diperlukan tubuh dapat terpenuhi. Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki masalah pada penyakit ganda. Namun seharusnya hal ini membuat kita belajar dari negara lain terkait penanganan terhadap penyakit tidak menular. Salah satu prinsip yang diperlukan untuk menangani penyakit adalah dengan mencegah daripada mengobati. Langkah itu juga dapat didukung dengan kebijakan pemerintah untuk mewajibkan adanya label informasi kandungan gizi pada makanan ataupun minuman. Penegasan ulang. Penegasan ulang pendapat penjagaan penyakit tentunya jauh lebih baik jika dibandingkan dengan mengobati suatu penyakit, sehingga masyarakat harus lebih memperhatikan pola hidup sehat. Program yang dilaksanakan juga harus memperoleh dukungan dari lembaga terkait. Terima kasih. Cukup sekian